Ya, halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Kali ini kita akan bincang kampus dan Mutiara sudah kedatangan narasumber yang akan menemani Mutiara nih di studio Tribun Lampung tentunya dengan perbincangan yang tentunya menarik untuk Tribuners nikmati. Halo, langsung saja Mutiara kenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Kak Dharma Wijaya Pangestu selaku Mister Nasional Lampung 2024. Halo Kak Dharma. Halo Kak, terima kasih sudah disambut di sini. Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Dharma? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Wah, jadi ini first time gak sih Kak Dharma main ke studio Tribun Lampung? Ini pertama kali aku excited banget sih dapat undangan. Wah, harus datang nih ke sini. Apalagi kan bentar lagi ada event besarnya ya. Iya. Nah, ini sekaligus kita ngenalin lah ke Tribuners di rumah kalau misalkan Kak Dharma ini akan mewakili Provinsi Lampung dalam ajang Mister Nasional Indonesia 2024 ya. Iya. Oke, sebelum lebih jauh kita membahas itu Tribuners, lebih kalau kata orang sih tak kenal maka tak sayang ya. Langsung aja nih kita kenalan dulu sama Kak Dharma. Pengen tahu seperti apa nih kira-kira kegiatan Kak Dharma sehari-hari, ceritain nih kepada Tribuners di rumah. Oke, hai Tribuners. Aku Dharma Wijaya Pangestu. Usia aku masih 21 tahun ya. Keseharianku sebagai seorang banker di salah satu bank swasta yang ada di Bandar Lampung. Aku juga masih mahasiswa aktif nih di salah satu universitas yang ada di Bandar Lampung dengan jurusan administrasi bisnis. Aku juga hobi berolahraga di gym-gym terdekat rumah aku ya. Oh, jadi emang punya hobi olahraga juga? Iya. Oke. Ya, itu angkat beban, kardio. Yang penting sih tetap memenuhi asupan nutrisi harian. Oke, jadi memang sekarang ini masih aktif jadi mahasiswa, terus juga aktif masih kerja ya di salah satu bank swasta, dan ditambah lagi memang menyibukkan dirinya dengan berolahraga. Ini tentu positif vibes banget nih kepada Tribuners di rumah. Nah, Kak Dharma boleh dong diceritain gimana sih awal mulanya Kak Dharma ini bisa terpilih sebagai Mister Nasional Lampung 2024. Nah, ceritain ke Tribuners di rumah. Aku tuh awalnya tidak tahu menahu sih soal dunia pageant itu ya. Oke. Aku cuman ngambil kesempatan bahwa aku harus berolahraga dan aku melihat nih kesempatan untuk menginfluence lebih banyak orang nih. Dan Mister Nasional ini adalah satu wadah untuk saya lebih untuk spokesperson gitu di dalamnya, menyuarakan bahwa kita nih yang orang punya latar belakang sama, kesibukan sama, kita mampu melakukan aktivitas-aktivitas lain yang lebih positif tentunya gitu. Dan aku rasa ketika dapat penawaran ini bersama beberapa orang yang dipilih ya, beberapa kandidat, aku terpilih dan aku rasa tanggung jawabku ada untuk di situ. Oke, jadi memang ada proses seleksi juga ya sebelumnya sampai dipilih gitu ya Kak? Ada, cuma kita secara private ya, beberapa orang saja. Soalnya ini eventnya baru berjalan pertama kalinya di tahun ini. Oke, jadi ini event pertama kali di tahun ini? Iya. Wah, keren sekali. Nah, kalau boleh tahu skill apa sih yang paling menunjang atau yang paling harus kita punya? Kalau misalkan Tribuners di rumah ini ada yang tertarik mungkin pengen ikut kegiatan ini Kak? Tentunya pasti public speaking ya, karena public speaking itu merepresentasikan bahwa diri kamu ini smart, mampu menginfluence banyak orang, tentunya juga banyak brand-brand yang tertarik nih sama kita untuk mempromosikan produk-produk mereka juga tentunya. Jadi intinya banyak berelasi ya dengan berbagai pihak ya tentunya ya. Iya. Nah Kak Dharma, ini kan tadi sudah dijelasin gimana sih tahapan sampai Kak Dharma akhirnya bisa menjadi Mister Nasional Lampung 2024. Nah ini berarti bentar lagi ada agenda besar yang tadi kita omongin di depan, yaitu ada agenda untuk pemilihan Mister Nasional Indonesia 2024. Iya. Kalau boleh tahu agendanya kapan dan gimana nih Kak? Kita mulai karantina di hari Senin dan mulai grand final itu di tanggal 1, hari Jumat. Oke, grand finalnya hari Sabtu tanggal... Hari Jumat. Oh, hari Jumat tanggal 1? Iya. Oke, dan mulai hari Senin minggu depan berarti? Kita mulai karantina. Oke, kalau boleh tahu karantinanya di mana Kak? Karantinanya kita di Bali. Boleh aku searching dulu nggak tempatnya? Oh, di Bali, boleh. Jadi di Bali tempatnya? Iya. Wah, keren banget sih. Memang kalau misalkan biasanya kan beauty pageant itu seringnya diadakannya di ibu kota Jakarta ya, Tribuners. Kayak ya kita tahu lah bahwasannya memang Jakarta ini salah satu tempat yang sering banget dijadikan lokasi untuk beauty pageant. Nah, tapi kali ini Mister Nasional Indonesia 2024 diadakan di Bali. Apa perasaan Kak Dharma pada saat tahu, oh ternyata ini diadain di Bali, yang Bali itu kan surganya wisata gitu?
Iya, tentunya pasti kita bakal banyak belajar di sana. Ketemu dengan finalis-finalis dari luar daerah lain. Kita saling tukar pikiran tentunya. Tentunya juga Bali punya pariwisata yang lebih maju. Kita bisa melihat nih mereka bagaimana mengelola pariwisata mereka hingga dikenal sampai mancanegara. Dan kita pasti ingin ambil ilmu-ilmunya tuh buat dipraktekin di sini tentunya. Iya, apalagi kan Bali sama Lampung ya beda-beda tipis gitu ya, sama-sama apa ya istilahnya terkenal sama pantainya gitu kan ya. Pantai, bukit ngadep pantai itu kita banget. Oh, nah itu, jadi bisa jadi percontohan lah. Semoga nanti setelah dari Bali ini Kak Dharma dapat ilmu terus bisa diaplikasikan ya untuk pariwisata yang ada di Lampung. Nah Kak Dharma, kalau boleh tahu sejauh ini persiapannya apa saja nih Kak yang sudah dilakukan? Persiapannya sejauh ini karena aku nggak pernah terjun ke dunia pageant, banyak banget nih PR-nya. Mulai dari catwalk. Iya bener ya, pasti itu ya catwalk itu. Pasti banget nih, karena aku sehari-hari ya jalan selayaknya orang biasa aja kan. Kemudian juga public speaking tentunya. Public speakingku cuman berbekal as a frontliner tentunya, melayani nasabah, berkomunikasi dengan baik sesuai dengan SOP-nya. Dan kita akan melakukan sesuatu yang lebih jauh lagi untuk meyakinkan lebih banyak orang berpenampilan lebih baik tentunya. Karena bahasa tubuh itu juga termasuk di dalam public speaking tentunya kan, untuk memantapkan ucapan-ucapan kita. Kemudian juga tentunya saya belajar nih wawasan-wawasan yang biasanya sedang tren sekarang ini. Jadi kita harus lebih update kan tentang berita-berita terkini. Iya benar. Secara nggak langsung belajar buat kita sendiri toh tentunya. Gitu. Jadi mau nggak mau dengan proses persiapan yang dilakukan untuk event ini jadi nambah wawasan ya. Jadi nambah value diri kita sendiri ya Kak Dharma ya. Iya, karena kita nggak cuma ningkatin value dari event tersebut, tapi untuk kita sendiri tentunya. Oke, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih dari semua persiapan yang tadi udah dibilang sama Kak Dharma, mana sih Kak persiapan yang menurut Kak Dharma ini agak sulit ya kayaknya, maksudnya agak lebih menantang gitu? Yang paling menantang adalah ketika catwalk. Catwalk, karena belum pernah sama sekali ya ikut kegiatan seperti ini. Iya, aku juga bingung catwalk ini kayak mana ya? Kita ini jalan kayak mana sih? Kita ini sebagaimana jalan itu? Dan aku juga flat foot ya. Kakiku agak rata, jadi jalan tuh sebenarnya agak susah, agak beda dengan orang lain. Belajar itu, waduh. Coba Dharma ulang lagi, diulang, ulang, bagus. Kita break sebentar ya, break sebentar 10 menit, ayo jalan lagi, lupa lagi. Waduh, ini sampai keringetan loh Kak, latihan itu. Kayaknya belajar jalan lebih susah daripada belajar ngomong. Karena memang belum terbiasa itu tadi sebenarnya Kak Dharma. Berapa lama sih persiapannya Kak kalau boleh tahu? Aku dari terpilih sebagai Mister Nasional Lampung, aku persiapannya total 4 minggu. 4 minggu? 3 minggu sampai 4 minggu persiapannya. Dan minggu depan udah mulai karantina ya? Iya. Pasti excited banget tentunya ya? Nggak sabar banget ketemu teman-teman. Kita cuma ketemu via chat doang kan? Nggak sabar nih mau ketemu aslinya kayak mana. Tapi nanti pas di ajang Mister Nasional Indonesia 2024, apa yang Kak Dharma ingin istilahnya bawa gitu dan dikenalkan kepada finalis lain mungkin ya tentang Lampung? Finalis? Tentu pasti pariwisata kita nih kuncinya. Ekonomi kita tuh kayaknya punya tabungan nih dari sektor ini pariwisata. Karena pariwisata kita tuh sebenarnya pengelolaannya masih belum 100% nih. Bisa loh kita explore lebih banyak lagi, dimonetize lagi nih. Ini bisa jadi kunci ekonomi kita ke depannya. Supaya ada tentunya investor dari asing yang mau berinvestasi di sini dan menjadi pemasukan juga buat warga-warga lokal kan. Asal kita mampu nih ningkatin juga value diri kita masing-masing, bertata krama dengan baik, menerima pengunjung dari luar tentunya, dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi memang fokusnya adalah salah satunya pariwisata ya. Iya, karena memang Lampung ini kaya akan pariwisata tapi pengelolaannya yang masih belum mantap 100%. Nah Kak Dharma, ini banyak sekali yang sudah kita obrolin terkait dengan persiapan Kak Dharma dan juga pengalaman ternyata Kak Dharma ini first time banget ikut kegiatan seperti ini ya, pageant gitu kan. Dan ini kan sebenarnya kayak Mister Nasional gitu. Mungkin banyak Tribuners itu yang nggak tahu. Boleh sih Kak kasih sedikit istilahnya ulasan lah terkait dengan apa sih sebenarnya Mister Nasional Indonesia itu gitu? Mister Nasional Indonesia adalah male pageant ya, yang bergerak di bidang yes care, youth, education, kemudian entrepreneurship sama sosial
tentunya kita bergerak dengan bidang-bidang yang mampu nih memajukan kita semua, apalagi visi kita bersama ya, Indonesia Emas 2045, dimana nanti kita kan targetnya nih 70% penduduk Indonesia ini usianya produktif dan punya kompetensi yang tinggi nih buat bersaing sama negara-negara adidaya dan adikuasa gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Tribuners, Kak Dharma, aku juga penasaran nih Kak. Ini kan Kak Dharma bilang masih aktif mahasiswa, terus juga bekerja sebagai banker di salah satu bank swasta, dan juga ini kebetulan punya tanggung jawab sebagai Mister Nasional Lampung 2024. Gimana tuh kalau boleh tahu bagi waktunya, dan dari keluarga sendiri, dari perusahaan juga, apakah mendukung Kak Dharma untuk berada di posisi saat ini gitu kan, untuk berproses? Tentunya untuk membagi waktu, saya menggunakan prinsip work-life balance ya, dimana kita mampu mengatur, membagi waktu untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi tentunya. Dari penting, mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, ataupun tidak penting dan tidak mendesak. Sebenarnya ilmunya membagi waktu cukup di situ saja sih. Karena saya yakin kita harus mengatur waktu dengan baik. Agar apa? Karena waktu luang kita tuh harus diisi dengan hal-hal yang positif tentunya. Mulai dari meningkatkan value diri kita, dan juga tentunya kalau kita mengisi waktu luang dengan hal yang lebih positif, itu penting banget buat mental health kita. Dimana saya sendiri nggak sabar nih lihat kayak mana saya menghadapi quarter life crisis ya kan. Aku belum nyampe tahap situ tuh. Tapi dengan kita menerapkan prinsip work life balance, aku yakin sih fisik kita, mental kita akan siap untuk hal tersebut ke depannya. Untuk kantorku sendiri sangat mendukung nih. Ada karyawan kita yang mau maju mewakili Lampung, dan dia mampu tunjukkan nih bahwa kita yang punya latar belakang sama, kesibukan sama, kita mampu ningkatin value kita dengan apapun caranya. Saya sendiri dengan jalur pageant ya, dan pasti banyak teman-teman lain yang punya caranya sendiri untuk ningkatin value-nya. Untuk keluargaku support abis. Pokoknya waktu dengar, Dharma mau ikut nih, bagus ini, ikut. Mama nggak nanya itu apa, nggak, ikut aja, bagus itu. Jadi dari orang tua malah nggak nanya tapi langsung aja ngedukung. Iya, ikut aja nak. Jadi memang support dari keluarga dan teman-teman serta orang perusahaan juga memang istilahnya sampai membuat Kak Dharma bisa di posisi saat ini ya. Nah, Kak Dharma tadi kan sempat nyinggung nih terkait dengan mental health ya. Ini kan sebenarnya banyak banget mungkin Tribuners di rumah yang seusia Kak Dharma itu punya permasalahan tentang insecurity. Jadi mereka mungkin insecure sama diri mereka, kayak nggak pede. Mereka tuh ngerasa kayak kurang tampan secara visual mungkin, atau kurang pede, intinya kurang pede lah Kak. Kalau menurut dari Kak Dharma sendiri gimana sih Kak untuk kita bisa meminimalisir rasa insecurity itu? Insecurity itu pasti ada ya di dalam diri kita, semua orang pasti punya, apapun alasannya. Tapi kalau kita mau terus pendam itu, kapan kita akan maju tentunya? Kita sering dengar orang, ayo mulai. Itu sering banget kita dengar. Tapi mau sampai kapan? Karena hal yang sering kita dengar adalah hal yang paling sulit kita lakukan tentunya kan. Maka dari itu, cobalah untuk mulai dulu. Pasti dengan kamu mulai, ada sesuatu yang bisa kamu pelajari, yang kurang dari kamu hari ini, besok bisa kamu perbaiki. Dari hari ke hari kamu akan makin baik tentunya. Karena kita semua pasti pengen sukses toh. Sukses itu cuma satu momen loh dalam hidup. Tapi untuk mencapainya kan butuh seumur hidup. Jadi jangan sia-siakan waktu kita ini untuk jadi orang yang itu-itu saja karena rasa insecure kamu. Kita semua pasti punya kelebihan, apapun itu, minat, bakat, itu harus kita kejar, jangan dipendam. Cukup rasa malunya aja yang dipendam, bakatnya jangan, terus maju aja. Nah nih Tribuners bisa dibilang dapat saran ya dari Kak Dharma. Kalau misalkan Tribuners mungkin lagi ada di fase yang memang insecure sama diri sendiri, jangan fokus dengan kekurangan, tapi fokus dengan bakat yang kita miliki dan mulai untuk kembangkan bakat itu. Jadi bisa istilahnya ya, mengiringi langkah kesuksesan kita ya. Nah, Kak Dharma, ini memang menarik sekali ya berbicara tentang
Mister Nasional Indonesia 2024. Tadi bakal dilaksanakan pada tanggal 1 Maret ya, ini malam grand finalnya ya? Iya. Itu kalau boleh tahu sistemnya pakai sistem apa pemilihannya Kak? Tentunya kita nilai dari Dewan juri kah atau voting? Dari dewan juri, tapi kita ada voting juga selama karantina untuk menentukan. Nah, jadi kalau kita top vote itu kita bakal melaju ke top 5. Oke. Tanpa perlu mengikuti hal-hal yang lain secara maksimal pun kita akan melaju ke top 5 ya. Tapi tentunya ya top vote itu bukan satu-satunya jalan. Iya. Kita harus tetap bawa diri kita sebagaimana sosok yang diinginkan Mister Nasional tersebut tentunya. Oke. Kalau itu vote-nya itu nanti masyarakat yang milih kah? Atau gimana? Bisa, masyarakat bisa ikut voting sih. Nah, ini maksud aku jangan lupa untuk omong ke Tribuners di rumah untuk dukung Kak Dharma di agenda tersebut nih Kak. Boleh nih langsung. Teman-teman jangan lupa dukung saya untuk mengikuti Mister Nasional Indonesia dengan voting yang ada di bio Mister Nasional Indonesia. Oke, atau kalau misalkan Tribuners ini penasaran bisa langsung cek di Instagram pribadi Kak Dharma ya. Iya. Kalau boleh tahu apa tuh Kak? Dharma Wijaya, DHRMAWJAYA. Oke, nah Tribuners yang penasaran dengan kegiatan Kak Dharma nanti selama, kalau boleh tahu nih ya Kak, selama karantina itu bisa megang ponsel nggak sih Kak? Maksudnya update kegiatan gitu? Bisa, dan kita memang harus terus on sosial media ya. Oke. Supaya kita bisa cerita ini keseruan-keseruan kita yang di sana, supaya banyak teman-teman yang makin semangat nih buat diinspirasi oleh kami semua tentunya. Oke, tapi kalau Kak Dharma sendiri di media sosial aktif nggak Kak? Aku sih sebenarnya nggak terlalu aktif ya di media sosial. Oke. Tapi aku ngerasa ini tanggung jawab aku sih sebagai Mister Nasional Lampung untuk lebih aktif di sosial media, karena sosial media itu akses yang paling mudah untuk menjamah semua kalangan tentunya kan, nggak lihat umur ataupun latar belakang. Jadi aku ambil kesempatan Mister Nasional Indonesia dan kewajiban untuk lebih menginfluence banyak orang tentunya. Oke, jadinya sebelum istilahnya dinobatkan sebagai Mister Nasional Lampung 2024, Kak Dharma ini nggak terlalu aktif lah ya di sosmed. Aku nggak terlalu aktif Oke, sih. tapi setelah ya dinobatkan mau nggak mau itu kan menjadi sebuah tanggung jawab seperti itu ya Kak Dharma. Iya. Jadi sekarang udah mulai aktif. Ya mungkin Tribuners di rumah kan ada yang penasaran ya seperti apa sih kegiatannya kayak gitu. Karena kan biasanya ini awal mulanya itu karena penasaran dan akhirnya dicoba nih kan. Iya. Seperti itu. Nah Kak Dharma ini berhubung kita sudah berada di penghujung podcast nih Kak Dharma. Mungkin ada nggak sih Kak Dharma yang ingin disampaikan kepada Tribuners di rumah, mungkin yang saat ini seusia Kak Dharma, yang mungkin juga pengen banget nih bisa mengikuti jejak Kak Dharma menjadi seorang Mister Nasional Lampung 2020 sekian khususnya ya. Iya. Bisa dikasih tahu kepada Tribuners di rumah Kak? Adalah kita jangan pernah takut untuk memulai, karena apabila tidak hari ini, mungkin tidak akan ada hari-hari berikutnya untuk memulai. Karena proses adalah satu momen dalam hidup, tetapi untuk mencapainya butuh waktu seumur hidup tentu. Oke, wah luar biasa sekali. Singkat, padat tapi jelas gitu karena tadi kita sudah mendapatkan saran dari Kak Dharma, nah Tribuners di rumah terkait dengan perbincangan kita ini semoga bisa menginfluence banyak orang sesuai dengan yang diharapkan oleh Kak Dharma, dan tentunya Tribuners bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi dari tayangan ini. Kak Dharma, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang di studio Tribun Lampung. Sukses untuk kegiatannya ya Kak. Ya, terima kasih Tribuners, terima kasih juga Kak Mutiara telah diterima di sini dengan baik. Oke, sama-sama. Pokoknya kita doakan semoga Mister Nasional Lampung 2024 ini bisa membawa nama baik Lampung khususnya di kancah nasional ya Kak. Iya. Sukses selalu, jaga kesehatan tentunya. Nah Tribuners, mungkin itu saja obrolan kita bersama dengan Kak Dharma selaku Mister Nasional Lampung 2024. Nantikan tayangan podcast Tribun Lampung lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video bersama dengan saya Mutiara, pamit undur diri dan sampai jumpa. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar muncul perdana di hadapan publik setelah hari pencoblosan pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari lalu. Caimin bertemu dengan Anies Baswedan dan semua ketua umum parpol Koalisi Perubahan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari. Seusai pertemuan itu, Caimin mengaku belum mendapatkan tawaran dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto
untuk bergabung ke dalam pemerintahan ke depan. Caimin menegaskan dirinya dan partai yang ia pimpin yakni PKB masih solid di koalisi perubahan. Ia pun meminta tidak ada pihak yang berspekulasi sejak dini terkait langkah politik PKB, terlebih soal informasi yang menyebutkan adanya tawaran menteri untuk dirinya. Caimin menekankan belum ada rencana dan undangan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Dia kembali menegaskan saat ini posisinya masih dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Partai Nasdem serta Partai Keadilan Sejahtera. Sebelumnya diberitakan pasangan Anies Caimin bertemu dengan para ketua umum partai Koalisi Perubahan untuk membahas hak angket kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Wakil Sekjen PBNU Sulaiman Tanjung berharap kepada Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin untuk segera kembali ke Nahdlatul Ulama atau NU. Ia pun meminta kepada Caimin jangan malu-malu untuk segera mengakui kekalahannya berdasarkan hasil Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun Pasuruan pada Sabtu 24 Februari 2024, Sulaiman meminta Caimin kembali ke NU sebab PKB harus menjaga umat agar tetap damai pasca Pilpres 2024. Ia juga meminta kepada Caimin untuk tidak malu mengakui hasil Pilpres sehingga suasana tidak akan berlarut-larut. Lebih lanjut, Sulaiman mengatakan jika merasa bagian dari NU, elit PKB diminta segera sowan ke Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. PBNU sendiri juga telah mengakui hasil Pilpres. Mereka juga menyebut jika memang ada pelanggaran pemilu silakan diproses. Namun menurutnya secara keseluruhan Pilpres berjalan dengan lancar. Sulaiman juga menyebut bahwa mayoritas NU mendukung Prabowo. Oleh sebab itu ia meminta kepada Caimin untuk mengakui kekalahan dan segera bergabung ke kubu Prabowo. Hal itu dilakukan demi keutuhan bangsa. Kembali ia mengatakan kepada Caimin untuk jangan malu-malu jika ingin bergabung dengan Prabowo. Pak, tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk jadi oposisi nggak sih? Siap. Kita ini siap di all weather aja. Tapi banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling gabung ke dalam Paling apa? paling untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya dulu Pak ini. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Hah? Terakhir baru saya minta pendapat dari Presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Hari ini saya tanya pendapat dulu. Artinya begini. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekan, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan progres perjalanan kehidupan bangsa kita dengan demokrasi yang berkelanjutan. Artinya konsisten di jalur perubahan. Insya Allah barangkali itulah kita harapkan. Ya, siap. Udah mau komandan. Nah, handphonenya jangan tinggi-tinggi ya. Oke. Bareng dulu di sana. Selfie dulu. Oh, Caimin. Tutupan sabu mepet. Iklan gratis. Langsung dipasang tuh ya tadi nggak ada. Mau dipasang. Ini udah stop tadi. Ini ada apa? Boleh masuk TV nih. Ya elah, selfie dulu. Lagi foto kayaknya. Anisnya yang fotoin ya? Iya betul. Kesian banget Bang. Mana sih? Bukan. Yang kanan. Ah, bakal lama itu satu kantor foto bareng. Satu gedung. Ini foto-foto sama pegawai kantor. Iya. Nah, ini ada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar. Nah, ada Anies Baswedan juga di belakang.
Udah Pak, udah Pak. Pak Surya. Pak munduran Pak, Pak. Pak munduran Pak. Pak Anies, Pak munduran Pak. Foto dulu Pak, foto dulu Pak. Foto dulu Pak, habis itu doorstop Pak. Maaf ya Kak. Bentar Pak. Tangannya Pak, gandengan Pak. Mau gimana sih gandengan? Ya. Bang, izin Bang. Jauhan Bang. Pak, sebentar Pak. Pak Surya. Bentar, bentar. Pak. Mas, tangannya dikit dong Mas. Dikit dong. Banyak pembahasannya. Ada juga saya. Apa saja kita ini bicarakan Pak Politik? Masalah Pak, aja bicarakan bagaimana ada perkembangan situasi keseharian yang lainnya soal kita lebih dekat lagi. Apakah ada ajakan bergabung? Pak, tapi mungkin bisa dielaborasi Pak, dari hasil quick count dan kemarin juga sekjen sudah berkumpul, sikap dari koalisi perubahan untuk merespon ini semua gimana Pak ke depan? Seperti itulah yang tadi dikatakan oleh daripada perjalanan pemilu kita, ada apa yang telah kita lalui sampai pada tahapan pada hari ini. Dan kembali kami menegaskan bahwa kita akan ikuti sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim yang ada dari partai-partai pengusung, dari PKB, dari PKS, maupun Nasdem, semuanya mengikuti. Ya kan? Proses yang berjalan, dan sekaligus mengevaluasi. Kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu berjalan mulus dan biasa-biasa saja. Itu pasti. Kemarin para sekjen sudah bilang Apa itu? Kemudian Mbak Mega itu barangkali, saya tanya sama Mbak Mega, kalau dari saya kan sudah beberapa kali saya katakan bahwasannya antara komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu komunikasi yang ketat barangkali akan sangat dibutuhkan oleh, katakanlah, bagian besar lah, saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama masa depan bangsa. kemarin para sekjen kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah ACC dari Pak Surya Paloh. Artinya sikap dari koalisi perubahan akan mendukung hak angket ya Pak ya? Kalian tahu itu kan hak konstitusional ya. Ada. Saya pikir wajib ya, bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, termasuk saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran melakukan pertemuan tertutup pada Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Keduanya bertemu di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari foto yang beredar, Prabowo dan Gibran tampak duduk di sebuah sofa berwarna putih. Prabowo terlihat memakai kemeja berwarna biru muda, sedangkan Gibran memakai kemeja berwarna hitam. Prabowo dan Gibran terlihat sedang berhadapan dan membicarakan sesuatu. Pertemuan keduanya itu pun berlangsung 1 jam. Setelah keluar dari rumah Prabowo,
Putra sulung Presiden Jokowi itu pun bungkam dan hanya melambaikan tangan saat ditanya isi pembicaraannya dengan Prabowo. Di dalam mobil, terlihat Gibran duduk di belakang bersama Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'ruf. Terkait dengan pertemuan ini, Aminuddin mengungkap tidak ada pembicaraan khusus yang dibicarakan oleh keduanya. Menurutnya, Prabowo dan Gibran hanya sekadar kangen-kangenan setelah lama tidak bertemu seusai pencoblosan Pilpres 2024. Masuk Gibran. Rangkaian ini panjang banget rangkaian. Rangkaian ini panjang banget. Pak Prabowo. Tolong, Pak. Pak Prabowo. Pak. Pak Prabowo. Masuk. Ya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran melakukan pertemuan tertutup pada Jumat 23 Februari 2024. Keduanya bertemu di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari foto yang beredar, Prabowo dan Gibran tampak duduk di sebuah sofa berwarna putih. Prabowo terlihat memakai kemeja berwarna biru muda, sedangkan Gibran memakai kemeja berwarna hitam. Prabowo dan Gibran terlihat sedang berhadapan dan membicarakan sesuatu. Pertemuan keduanya itu pun berlangsung 1 jam. Setelah keluar dari rumah Prabowo, putra sulung Presiden Jokowi itu pun bungkam dan hanya melambaikan tangan saat ditanya isi pembicaraannya dengan Prabowo. Di dalam mobil terlihat Gibran duduk di belakang bersama Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'ruf. Terkait dengan pertemuan ini, Aminuddin mengungkap tidak ada pembicaraan khusus yang dibicarakan oleh keduanya. Menurutnya, Prabowo dan Gibran hanya sekedar kangen-kangenan setelah lama tidak bertemu seusai pencoblosan Pilpres 2024. Aminuddin juga tidak merinci terkait materi pembicaraan Prabowo dan Gibran, termasuk apakah ada pembicaraan lain mengenai program makan siang dan susu gratis. Anda sedang menyaksikan Live Real Count bersama saya, Siska Mawaski. Cawapres Gibran Raka Buming Raka mendatangi kediaman Capres Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan pada Jumat 23 Februari sore. Saat tiba di kediaman Prabowo, tak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Gibran. Namun saat ditanya mengenai pembahasan program makan siang gratis, Gibran tidak membantah. Adapun saat Gibran datang, Prabowo rupanya belum sampai di kediamannya. Pertemuan Gibran dan Prabowo hanya berlangsung selama 1 jam. Sekira pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, Gibran meninggalkan kediaman Prabowo. Selang 30 menit, giliran Prabowo yang meninggalkan Kertanegara. Sama seperti Gibran, Prabowo tak memberikan keterangan apapun dan hanya melambaikan tangan ke awak media. Terkait dengan program makan siang gratis, sebelumnya sempat disinggung oleh Gibran. Saat ditemui di Solo, Kamis 22 Februari, Gibran mengatakan bahwa dirinya berencana bertemu dengan Prabowo. Pertemuan ini untuk membahas rencana membentuk kementerian baru guna menjalankan program makan siang dan susu gratis. Gibran mengaku Prabowo sudah membicarakan rencana pembentukan kementerian baru tersebut kepadanya. Pak Prabowo. Tolong, Pak. Pak Prabowo. Bagaimana bicaranya dengan Pak Prabowo katanya sudah dibahas kemarin, Pak. Mbak. Jalan. Gibran. Apa aja yang selain itu? Masuk Gibran.
Itu rangkaian panjang banget. Program makan siang dan susu gratis akan menjadi prioritas di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk memastikan program ini terlaksana dengan baik, Prabowo disebut akan membentuk lembaga baru khusus menangani makan siang dan susu gratis. Hal itu disampaikan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko. Menurutnya, pembentukan lembaga baru ini masih dalam tahap pembahasan. Meski begitu, Budiman sudah membocorkan namanya, yakni Badan Gizi Nasional yang setara dengan Kemenko. Ia menjelaskan sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud. Selain itu, koordinasi dengan Pemda dan Pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program. Budi menjelaskan program makan siang dan susu gratis ini memang didanai oleh APBN. Namun di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60% dari kebutuhan atau sebesar 120 triliun rupiah. TKN Prabowo Gibran berbicara soal keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam penyusunan Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Jokowi disebut akan memiliki peran yang signifikan dalam hal tersebut. Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko saat ditemui pada Jumat 23 Februari menilai wajar apabila Presiden Jokowi terlibat dalam penyusunan menteri yang ada di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Menurutnya, Prabowo memiliki semangat untuk melanjutkan berbagai kebijakan Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi bisa saja menjadi penasihat dalam pembentukan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Secara terpisah, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo juga meyakini Presiden Jokowi akan memiliki peran yang signifikan dalam penyusunan menteri. Meski demikian, kata Derajat, yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan menteri-menteri adalah Prabowo Gibran. Sebelumnya, Derajat mengatakan Prabowo Gibran sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Jokowi meskipun hasil penghitungan suara belum selesai. Menurutnya, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri. Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Derajat, mereka bahkan mengutamakan prinsip merit. Saya sudah menyampaikan, Pak. Kalau dari P3? Kalau sekjen itu artinya sudah partai ya. Kalau dari P3 gimana Mas? Solid juga untuk mendorong hak angket? Ya, sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginisiasi dan mengajak kubu 01 soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Namun Ganjar mengaku belum berkomunikasi dengan pihak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terkait hak angket itu. Sementara Wakil Ketum Nasdem Ahmad Ali heran soal permintaan Ganjar tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Ganjar mengatakan hak angket merupakan langkah yang tepat untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat ditemui di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud di Menteng pada Jumat 23 Februari. Pihaknya pun merespons 3 partai pengusung Anies Caimin, yakni Nasdem, PKB, dan PKS. Adapun 3 partai itu mendukung usulan Ganjar soal hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Di satu sisi, Wakil Ketum Nasdem Ahmad Ali mengaku heran dengan permintaan Ganjar soal hak angket. Menurutnya, Ganjar tidak bisa menerima kekalahan dalam gelaran pesta demokrasi. Pihaknya pun mempertanyakan apakah kubu 03 risau dengan kekalahan dan hasil quick count dari televisi. Ahmad Ali menghimbau kepada kubu 03 agar memperkuat bukti dibanding teriak-teriak untuk hak angket. Ia meminta agar kubu 03 membawa bukti-bukti itu kepada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Di satu sisi, Sekjen Nasdem Hermawi Taslim mengatakan partai pendukung Anies Caimin akan menunggu aksi PDIP terkait digulirnya hak angket di DPR.
Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akhirnya buka suara terkait pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Minggu 18 Februari malam. Surya Paloh mengaku Jokowi tidak mengajak Nasdem agar hengkang dari koalisi perubahan dan bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Bahkan Paloh mengaku tidak ada kesepakatan dalam pembicaraan dengan orang nomor 1 di Indonesia. Ketua Nasdem itu mengatakan membahas soal situasi masyarakat setelah Pilpres 2024. Saat itu Anies Baswedan dan Caimin turut mendampingi Surya Paloh. Keduanya pun melirik dan senyum-senyum saat Surya Paloh membongkar pertemuannya dengan Jokowi. Ada juga apa saja sih Pak yang dibicarakan Pak? Masalah Pak aja bicarakan bagaimana ada perkembangan situasi. Facebook yang lainnya soal kita tidak lebih apakah ada ajakan bergabung Pak, tapi mungkin bisa dielaborasi Pak, dari hasil quick count dan kemarin juga sekjen sudah berkumpul, sikap dari koalisi perubahan untuk merespon ini semua gimana Pak ke depan? Seperti itulah yang tadi dikatakan oleh daripada perjalanan pemilu kita ada apa yang telah kita lalui sampai pada tahapan pada hari ini, dan kembali kami menegaskan bahwa kita akan ikuti sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim yang ada dari partai-partai pengusung, dari PKB, dari PKS maupun Nasdem, semuanya mengikuti. Ya kan? Proses yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu berjalan mulus dan biasa-biasa saja. Itu pasti. Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya. Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa, nggak ada masalah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan komentar terkait masuknya Partai Demokrat dalam Kabinet Jokowi. Adapun Partai Demokrat sendiri telah bertindak sebagai oposisi selama hampir 10 tahun. Surya Paloh memberikan selamat kepada Partai Demokrat yang masuk dalam Kabinet Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh pada Jumat 23 Februari selesai bertemu dengan Anies Muhaimin dan para ketua umum partai. Ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, Pak. Nah, kemarin ini kan kita tahu ada anggota baru ini, Pak, partai politik di Kabinet Pak Jokowi. Itu kemarin dalam obrolan dengan Pak Surya, sebenarnya Pak Jokowi juga mention itu, Pak, bahwa Demokrat mau masuk ke Kabinet itu. Pak Surya terinfo juga dari Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi masih merahasiakan itu sama saya. Gimana saya mau jawabnya? Ya kan? Coba Pak Jokowi kasih, barangkali bilang Bung Surya ini Demokrat, barangkali mau hadir, pasti saya bisa kasih komentar kan. Ya Pak Jokowi diam-diam aja, masa saya tanya. Nah, kalau sekarang komentarnya gimana Pak? Sekarang Demokrat masuk sama bareng sama saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya. Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa, nggak ada masalah. Pak, tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih Pak? Siap. Ya, kita ini siap di all weather aja. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku mengirim pesan singkat ke Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Adapun pesan singkat itu dikirim untuk mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri Presiden Joko Widodo. Anies juga berharap permasalahan yang ada bisa diselesaikan. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh AHY setelah pertemuan dengan Ketum Parpol Koalisi Perubahan di Jakarta pada Jumat 23 Februari. Anies pun mengaku mengirim pesan singkat kepada AHY untuk memberikan ucapan selamat secara langsung. Lantas ucapan selamat itu kembali disampaikan Anies melalui awak media. Capres nomor urut 1 ini berharap AHY dapat menjalankan tugas sebagai Menteri ATR dengan baik. Selain itu, Anies juga berharap agar permasalahan yang ada bisa diselesaikan. Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik sebagai Menko Polhukam baru. Sementara perlu diketahui, Anies sempat didukung oleh Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY sebagai baca pres di Pilpres 2024.
Saat itu Demokrat masih berkoalisi dengan Nasdem dan PKS dalam koalisi perubahan. Namun pada September 2023 lalu, secara tiba-tiba Ketum PKB yakni Caimin ditunjuk menjadi Cawapres Anies Baswedan tanpa sepengetahuan Demokrat. Alhasil tak berselang lama Demokrat mencabut dukungannya kepada Anies sebagai baca pres sekaligus keluar dari koalisi perubahan. Tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk jadi oposisi nggak sih? Siap. Kita ini siap di all weather aja. Banyak keraguan katanya Nasdem ini yang paling gabung ke dalam paling apa? Paling untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya ke Pak ini. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Terakhir baru saya minta pendapat dari Presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Hadir itu saya tanya pendapat dulu. Artinya begini. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekan, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan proses perjalanan kehidupan bangsa kita dengan demokrasi yang Konsisten di jalur perubahan. Insya Allah barangkali itulah kita harapkan. Siap. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri amat sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pertemuan tersebut menurut Paloh akan menjadi ajang bagaimana koalisi perubahan dan PDIP dapat duduk bersama menatap masa depan Indonesia pasca Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Surya Paloh usai bertemu dengan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta elit parpol Koalisi Perubahan, di Wisma Nusantara, Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Kalau dari saya sudah berapa kali saya katakan bahwa komunikasi antara saya dan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar masyarakat yang menginginkan sebagaimana kita bisa duduk bersama melihat masa depan bangsa ini, kata Paloh. Paloh pun berharap rencana pertemuan dengan Megawati dapat terlaksana dalam waktu dekat. Ia mengira pertemuan itu akan bisa terlaksana jika kedua pihak sama-sama sudah memiliki waktu, momentum tepat dan pikiran yang sudah final. Saya pikir tidak terlalu lama, mudah-mudahan, kata Paloh. Bang, izin bang. Jauhan bang. Pak, sebentar Pak. Pak Surya. Bentar. Bentar. Pak. Lama nggak? Katakan tahu. Jangan lihat bro. Kepasannya hilang bro. Mas, tangannya ke sini dikit dong, Mas. Dikit dong. Munduran, Sel. Banyak pembahasannya. Ada juga tadi. Apa saja kita ini bicarakan Pak? Masalah Pak aja bicarakan bagaimana keadaan perkembangan situasi. Facebook yang lainnya soalnya kita tidak lebih dekat lagi. Apakah ada ajakan bergabung Pak, tapi mungkin bisa dielaborasi Pak, dari hasil quick count dan kemarin juga sekjen sudah berkumpul, sikap dari koalisi perubahan untuk merespon ini semua gimana Pak ke depan? Seperti semula yang tadi dikatakan oleh daripada perjalanan pemilu kita ada apa yang telah kita lalui sampai pada tahapan pada hari ini, dan kembali kami menegaskan bahwa kita akan ikuti sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim yang ada dari partai-partai pengusung dari PKB, dari PKS maupun Nasdem semuanya mengikuti, ya kan? Proses yang berjalan
dan sekaligus mengevaluasi. Kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu berjalan mulus dan biasa-biasa saja. Itu pasti. Kemarin para sekjen sudah bilang. Apa itu? Kemudian Mbak Mega itu barangkali, saya tanya sama Mbak Mega, kalau dari saya kan beberapa kali saya katakan bahwasanya antara komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu komunikasi yang ketat barangkali akan sangat dibutuhkan oleh, katakanlah, bagian besar lah, saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama masa depan bangsa. Kemarin para sekjen kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah ACC dari Pak Surya Paloh. Artinya sikap dari Koalisi Perubahan akan mendukung hak angket ya Pak ya? Kalian tahu itu kan hak konstitusional ya. Ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib menghormati, menghargai hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, termasuk barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan misalnya. Kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan jelas ya, memberikan support, memberikan katakan prosesnya bagaimana? Ya, kan dia mengalir aja secara natural aja. Pak Surya itu juga disampaikan kepada Pak Jokowi ketika bertemu kemarin. Belum ada yang nanya dan kita pun belum tahu. Kita begitu dinamisnya perjalanan aktivitas kegiatan yang ada di tengah-tengah pemilihan umum yang sedang berlangsung ini. Pak Surya, kemarin 3 sekjen mengatakan bahwa proses untuk menyetujui hak angket ini masih menunggu PDIP menggulirkan di DPR. Kenapa itu harus menunggu PDIP sementara 3 kursi 3 partai koalisi perubahan ini lebih besar daripada PDIP? Wah, barangkali tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Pak, terkait dengan Artinya sudah dipastikan. Nggak ada jarak kali. Pak, artinya walaupun memang waktu kalau mesti menunggu pasti itu. Kalau nggak kenapa? Untuk apa ditunggu gitu? Artinya ketemu sama Bu Mega. Walaupun waktunya Terkait dengan pertemuan itu, Pak, rencana pertemuan itu udah ada rencana belum Pak bakal digelarkan? Bagaimana? Terkait dengan rencana pertemuan dengan Bu Mega, apakah sudah ada plan waktu gitu kapan akan digelar? Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama. Mudah-mudahan ya. Dan barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, ya, itu terserah Mbak Mega. Pak Surya, ini kan bagaimana hak angket ini pertama kalinya bolanya dilempar oleh Mas Ganjar begitu, bukan dari suara partai seutuhnya begitu. Apakah nanti pertemuan dengan Ibu Mega itu termasuk mendorong? Tadi, jangankan Mas Ganjar yang calon presiden, kamu sebagai reporter, sebagai jurnalis menggagas itu hak konstitusional yang ada di negeri kita ini. The idea itu yang paling penting bagi kita. Kemudian itu masuk dalam common sense kita. Saya pikir hak konstitusional itu, kalau itu jalan yang kita mau tempuh, sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang, seribu kali sayang. Apa yang kita pilih? Jalan dalam pendekatan aspek konstitusional atau inkonstitusional? Kalau saya tetap mengedepankan pendekatan landasan konstitusional. Kalau kita komit pada apa yang menjadi pemahaman kita, fungsi, peran, hak, dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pak Surya, apakah setuju dengan usulan Pansus untuk Pilpres 2024? Nah, itu kan perlu perenungan lagi itu. Tahap pertama barangkali tadi kalian mengatakan mengenai masalah adanya ide, pemikiran, menggulirkan angket. Kita udah jawab, itu bagus itu Pak. Banyak Pak Surya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi Pak. Nah kemarin ini kan kita tahu ada anggota baru ini Pak, partai politik di kabinet Pak Jokowi. Itu kemarin dalam obrolan dengan Pak Surya sebenarnya Pak Jokowi juga mention itu kan bahwa Demokrat mau masuk ke kabinet itu. Pak Surya terinfo juga dari Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi masih merahasiakan itu sama saya. Bagaimana saya mau jawabnya? Ya kan? Pak Jokowi kasih barangkali bilang Bung Surya ini Demokrat barangkali. Pak Surya bisa kasih komentar kan? Diam-diam aja, apa saya tanya? Artinya Bapak menilai bahwa Demokrat masuk sama saya ucapkan selamat. Kita
itu hak prerogatif presiden. Konsistensi kita itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa, nggak ada masalah. Pak Surya Siap. Siap. All weather aja. Karena banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling riskan untuk gabung ke dalam pemerintahan baru nanti. Paling riskan untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung di pemerintahan baru jika saya akan tanya dulu Mas Imin. Kemudian saya tanya lagi siapa nih? Terakhir baru saya minta pendapat dari presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Hadi saya tanya pendapat dulu. Artinya beginilah kami. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu hajat. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk dalam proses perjalanan kehidupan bangsa kita dengan demokrasi yang tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Apa sudah konsisten di jalur perubahan seperti itu Insya ya Pak? Allah barangkali telah kita harapkan. Oke? Berarti saya berposisi di situ Mas Surya. Belum ya? Ya, siap. Masih Pak Surya. Pasangan calon, paslon, Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka disebut berencana membentuk kementerian baru. Lembaga tersebut akan difokuskan untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis yang sebelumnya dijanjikan paslon ini saat kampanye Pilpres 2024. Hal tersebut diungkap Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda, TKN Fanta, Prabowo Gibran, Arif Roshid Hasan saat menghadiri acara Appreciation Dinner yang digelar Relawan Pengusaha Muda Nasional, Repnas. Indonesia Maju di Menara Digital, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024 malam. Bocorannya itu yang paling pertama, yang tengah disusun sekarang ini adalah program makan siang gratis. Bahkan Pak Prabowo Mas Gibran infonya sedang rapat untuk membicarakan ada kementerian atau lembaga yang khusus eksekusi makan siang gratis ini, kata Arif, dikutip dari wartakotalive.com. Arif menegaskan, program makan siang gratis nantinya akan dieksekusi usai Prabowo Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Arif meyakini, program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak maupun ibu hamil akan memberikan efek berganda, terutama bagi perekonomian warga. Ini karena pemerintah akan merangkul pelaku UMKM untuk membantu penyediaan makan siang dan susu gratis. Nah, kalau makan siang gratisnya UMKM dan lain-lainnya sudah pasti akan jalan, ujar mantan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, BSI, ini. Kendati demikian, saat ini TKN belum menghitung jumlah penerima manfaat makan siang dan susu gratis pada tahun pertama atau 2025 mendatang. Sementara, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Derajat Wibowo mengatakan pihaknya harus terlebih dahulu menghitung ruang fiskal untuk mulai merealisasikan program ini. Belum dihitung pasti karena kita harus mengetahui berapa ruang fiskal yang tersedia, kata Derajat, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Lebih lanjut, menurut Derajat, harus ada persiapan mendalam dulu untuk pelaksanaan program makan siang dan susu gratis. Termasuk pendataan jumlah lembaga dan aparat di daerah termiskin, tertinggal atau terluar. Juga rantai pasok bahan-bahan pangan yang dibutuhkan hingga pendampingan dan pengawasan. Dari situ baru dihitung berapa jumlah maksimal yang bisa dijalankan pada tahun 2025. Tentu anggarannya harus masuk APBN 2025, ujar Derajat. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko, menyebut program makan siang dan susu gratis diperkirakan bakal menghabiskan anggaran 120 triliun rupiah dalam tahun pertama atau tahun 2025 di pemerintahan Prabowo Gibran. Anggaran tahun pertama itu, kata Budiman, masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai 450 triliun rupiah per tahun. Nantinya anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terrealisasi penuh pada 2029. Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh tim pakar Prabowo Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga 450 triliun rupiah per tahun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar 100-120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran, kata Budiman, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Budiman menjelaskan program ini nantinya tidak hanya mengandalkan APBN saja. Adapun program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.
Program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir atau langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya dan mengandalkan APBN saja. Tujuannya, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional. Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis, jelasnya. Diperkirakan sekitar 10.000 dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi. Lalu, 20.000 desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah. Selain itu ada 2.000 desa nelayan yang dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah-buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis. Dengan pendekatan ini, Budiman memperkirakan nantinya akan terjadi penghematan hingga 40-50% dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN. Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50-60 triliun saja. Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara, jelas Budiman. Program makan siang dan susu gratis akan menjadi prioritas di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk memastikan program ini terlaksana dengan baik, Prabowo disebut akan membentuk lembaga baru khusus menangani makan siang dan susu gratis. Hal itu disampaikan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko. Menurutnya, pembentukan lembaga baru ini masih dalam tahap pembahasan. Meski begitu, Budiman sudah membocorkan namanya, yakni Badan Gizi Nasional, yang setara dengan Kemenko. Ia menjelaskan sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud. Selain itu, koordinasi dengan Pemda dan Pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program. Budi menjelaskan program makan siang dan susu gratis ini memang didanai oleh APBN. Namun di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60% dari kebutuhan atau sebesar 120 triliun rupiah. TKN Prabowo Gibran berbicara soal keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam penyusunan Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Jokowi disebut akan memiliki peran yang signifikan dalam hal tersebut. Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko saat ditemui pada Jumat 23 Februari menilai wajar apabila Presiden Jokowi terlibat dalam penyusunan menteri yang ada di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Menurutnya, Prabowo memiliki semangat untuk melanjutkan berbagai kebijakan Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi bisa saja menjadi penasihat dalam pembentukan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Secara terpisah, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo juga meyakini Presiden Jokowi akan memiliki peran yang signifikan dalam penyusunan menteri. Meski demikian, kata Derajat, yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan menteri-menteri adalah Prabowo Gibran. Sebelumnya, Derajat mengatakan Prabowo Gibran sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Jokowi meskipun hasil penghitungan suara belum selesai. Menurutnya, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri. Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Derajat, mereka bakal mengutamakan prinsip merit. Kubu Prabowo Gibran kini sudah mulai menyusun kabinet pada bidang ekonomi meski perhitungan suara belum selesai. Dalam penyusunan tersebut, mereka melibatkan Presiden Jokowi. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo mengatakan bahwa secara kasar saat ini Jokowi adalah pemimpin koalisi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Derajat Wibowo pada Kamis 22 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa yang berwenang menyusun kabinet adalah Jokowi karena sang presiden
presiden dianggap transisi. Oleh sebab itu, pihaknya menyebut Jokowi sebagai pemimpin koalisi. Baru kemudian Prabowo Gibran, lalu para pemimpin ketua umum partai. Lebih lanjut, Derajat mengungkapkan alasan mengapa mereka sudah menyusun anggota sektor perekonomian. Hal itu karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam maupun di luar negeri. Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian, mereka bakal mengutamakan prinsip merit. Sementara itu, Derajat mengungkap alasan keterlibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi. Hal itu lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.